Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan presentasi tentang Turing Machine, yang meliputi definisi Turing Machine, sejarah Turing Machine, dan bagaimana cara kerja Turing Machine. Baiklah, kelompok kami yaitu terdiri atas anggota kelompoknya yaitu saya sendiri sebagai Adra Herlian, kemudian dari Ditya Rahim, dan Ahmad Zaki. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasannya yaitu apa itu Turing Machine. Definisi Turing Machine secara garis besar, Turing Machine adalah model komputasi teoritis oleh Alan Turing yang menggunakan pita tak terbatas dan kepala pembaca atau penulis untuk menjalankan algoritma berdasarkan aturan transisi, mendasari konsep komputabilitas dalam ilmu komputer. Kemudian istilahnya itu ada sejarah singkat Turing Machine. Mesin Turing diperkenalkan oleh Alan Turing pada 1936 dalam makalahnya yaitu One Computable Numbers, menjadi dasar teori komputabilitas modern dan konsep komputer. Sebelumnya, teori automata dan model matematika seperti finite automata, pushdown automata, serta grammar oleh Noam Chomsky pada 1950 turut mengembangkan pemahaman sistem logika dan bahasa formal. Turing Machine menggunakan konsep stored program, memungkinkan instruksi diterjemahkan ke biner untuk disimpan dan dibaca dan ditulis. Selama Perang Dunia Kedua, Turing memimpin tim di Bletchley Park yang merancang mesin bombe untuk memecahkan sandi Jerman, dan pada 1950 memperkenalkan tes Turing untuk mengukur kecerdasan buatan. Ia juga menyumbangkan konsep jaringan neural dalam AI, meski hidupnya berakhir tragis pada 1954. Kemudiannya yaitu bagaimana cara kerja Turing Machine. Di sini ada contoh gambar ilustrasi mesin Turing sebagai sebuah mesin. Penjelasannya yaitu tab atau pita dibagi menjadi beberapa sel atau kotak yang memiliki panjang tak terhingga, di mana batas kiri tetap dan batas kanan tidak terbatas. Pada beberapa model rekaman, batas kiri ditandai dengan simbol khusus. Pita yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank dengan ditandai kode B. Untuk komunikasi blank dinotasikan dengan segitiga, segitiga, memiliki panjang yakni 1 titik segitiga, membedakan X, Y dengan XY melalui cara X segitiga Y dengan X segitiga setiga Y. Kemudian memiliki fungsi head yaitu fungsinya membaca dan menulis sel pita, bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Kemudian memiliki FSC, fungsinya untuk otak dari mesin diimplementasikan dari algoritma pengenalan kalimat. Kemudian ada ilustrasi berikut, sebuah mesin Turing dapat digambarkan sebagai 7 buah tupel di mana M sama dengan Q, sigma, kemudian R, delta, B, dan F. Di sini melambangkan penjelasan dari lama-lama tersebut. Yang pertama itu ada mesin Turing, kemudian Q himpunan berhingga, set state dari finite, state control, kemudian selanjutnya itu himpunan sebuah simbol masukan dan input. R adalah himpunan simbol-simbol yang muncul di pita. R selalu menjadi subset dari sigma. Kemudian ada data fungsi transisi dari state, misalnya data QX sama dengan PYD di mana Q adalah state dalam sel pita yang dilalui. Kemudian ada BX adalah simbol pada pita yang dilalui. Kemudian CP adalah state selanjutnya anggota Q. D dan Y adalah simbol masukan yang akan menggantikan nilai dari simbol sel pita. ED adalah arah pergerakan dari head ke kiri atau ke kanan, atau left dan right. Kemudian ada S yaitu state awal anggota dari Q. B simbol kosong anggota dari R, dan F himpunan status akhir. Kemudian ada penjelasan gambarnya itu mesin Turing bekerja seperti finite automata, dimulai dari status awal start state dan berhenti pada status akhir half state. Komputasi terdiri dari serangkaian langkah di mana mesin membaca simbol pada pita, menulis simbol baru, memindahkan kepala pembaca ke kiri atau ke kanan, dan mengubah statusnya. Semua tindakan ini diatur oleh program yang menentukan langkah berdasarkan status mesin dan simbol pada pita.
Kemudian akan dilanjutkan oleh Ahmad Zaki. Bila kemudian ada pita magnetic Turing machine, pita magnetik pada mesin tersebut dipresentasikan sebagai strip horizontal. Ini bagi menjadi sel-sel pada mana kita dapat menuliskan simbol-simbol dari objek mesin dan mengidentifikasikan posisi head mesin dengan meletakkan sebuah pointer tepat di bawah sel pita magnetik yang sesuai. Sel tersebut disebut sel terkini. Abjad mesin ini terdiri dari simbol-simbol 0, 1, dan bintang. Pita magnetik mesin terlihat sebagai berikut. Dengan bilangan biner yang dipisahkan oleh tanda-tanda bintang, kita dapat mengetahui bahwa pita tersebut memuat nilai 5. Mesin Turing dirancang untuk secara berkala menambahkan nilai dengan 1. Lebih tepatnya, mesin ini mengasumsikan bahwa posisi mulai adalah sebuah tanda bintang yang menandai ujung paling kanan dalam rangkaian bit 0 dan 1, dan melanjutkannya dengan mengubah pola-pola bit di sebelah kirinya sehingga pola-pola tersebut direpresentasikan bilangan bulat berikut yang lebih besar. Nah, ini adalah status-status mesin ini, yaitu start, ADD, carry, overflow, return, dan halt. Kita mengasumsikan bahwa mesin selalu dimulai dari status start. Mesin dimulai dengan instruksi dimulai pada start dan berisi simbol-simbol, kemudian head bergerak ke kiri sejauh satu sel dan memasuki status ADD. Kemudian diteruskan ke tabel untuk melihat apa yang harus dilakukan ketika berada pada status ADD dengan sel terkini berisi nilai 1. Pada status ini, nilai 1 di dalam sel terkini diganti dengan nilai 0 dan head bergerak satu sel ke kiri dan memasuki status carry, maka konfigurasinya berubah seperti yang gambar yang kedua. Pada status carry, dengan sel terkini memuat 0, kemudian diganti dengan nilai 1, menggerakkan head satu sel ke kanan dan memasuki status return. Konfigurasi mesin menjadi seperti ini. Nah, kemudian setelah situasi di atas dilanjutkan dengan menggantikan isi nilai 0 di dalam sel terkini dengan nilai 0 lainnya dan menggerakkan head satu sel ke kanan dan tetap pada status return. Sebagai akibatnya kita dapat mendapatkan mesin yang berada dalam kondisi seperti ini. Nah, pada titik ini menuliskan kembali tanda bintang pada sel terkini DNA memasuki status halt. Mesin diakhiri dengan konfigurasi berikut. Nah, secara sederhana, diagram transisi pada mesin Turing dapat dijelaskan sebagai berikut. State dinotasikan dengan lingkaran. Initial state dinotasikan dengan lingkaran ditunjuk pada panah awal. Halt state dinotasikan dengan lingkaran tanda ganda. Busur transisi diberi label pasangan simbol yang dipisahkan dengan slash. Bagian pertama adalah simbol yang ditunjuk oleh head. Bagian kedua adalah aksi yang harus dikerjakan, right, left, or right. Kemudian akan dijelaskan oleh Raditya. Baiklah, selanjutnya di sini terdapat sebuah gambar ilustrasi yang di mana mesin Turing yang bergerak bukan yang hingga ditemukannya segitiga. Dan selanjutnya di sini juga terdapat mesin Turing yang bergerak ke kanan hingga ditemukannya A. Selanjutnya di sini ada penerapan Turing mesin dalam dunia informatika. Di sini terdapat penerapan Turing mesin dalam informatika, yaitu yang pertama ada algoritma, menentukan disability dan kompleksitas. Yang kedua ada pemrograman, pembuatan compiler dan bahasa pemrograman. Yang ketiga ada bahasa formal, yaitu pengenalan pola dan pemrosesan bahasa alami.
Selanjutnya ada keamanan cyber, yaitu analisis malware dan enkripsi data. Selanjutnya ada kecerdasan buatan, yaitu merancang algoritma pembelajaran mesin. Selanjutnya ada simulasi, mensimulasikan sistem komputasi lain. Yang selanjutnya ada komputabilitas, yaitu mengidentifikasi masalah computable dan uncodable. Selanjutnya ada database dan jaringan, yaitu optimasi data dan simulasi protokol. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu Turing Machine adalah fondasi dasar komputasi yang mendukung berbagai teknologi modern, termasuk algoritma, keamanan, kecerdasan buatan, dan sistem komputasi lainnya. Terima kasih Mbak Ella. Hanya itu dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.